Pernah kepikiran nggak gimana caranya Instagram nyimpen jutaan akun, Shopee nyimpen jutaan produk, dan WhatsApp nyimpen chat kalian? Jawabannya adalah basis data atau database. Di video ini saya bakal jelasin basis data atau database dari nol. Simple, mudah dipahami, dan cocok buat pemula. It goes a one, two, three, and it's just another fun track. And some of me thinking that they can fake. Halo semuanya, balik lagi di channel Empil Area. Di sini kita bakal belajar coding dari nol, santai tapi paham. Tapi sebenarnya basis data itu apa sih? Kenapa hampir semua aplikasi butuh database? Nah, langsung aja ke penjelasannya ya. Basis data atau database adalah tempat menyimpan kumpulan data secara rapi dan struktur, supaya data mudah dicari, diubah, dan dikelola. Kalau disederhanakan, basis data adalah lemari penyimpanan data digital. Misalnya aplikasi seperti Instagram, TikTok, Shopee, WhatsApp, semua punya banyak data seperti nama pengguna atau username, password, foto profile, pesan chat, produk, harga barang, riwayat transaksi, dan lain-lainnya. Nah, semua itu disimpan di basis data atau di database gitu. Bayangin sama teman-teman sebuah perpustakaan ya, di mana ada ribuan buku. Nah, kalau misalkan bukunya dilempar sembarangan ke lantai atau misalkan ada seseorang yang ingin mencari sebuah buku, nah kalau misalkan tidak ada database atau basis data, nah buku tersebut bakal susah dicari. Maka buku tersebut akan disusun berdasarkan kategori, nomor rak, dan juga judul, dan bahkan disusun berdasarkan penulisnya. Nah, basis data juga seperti itu. Data disusun rapi supaya saat dibutuhkan, sistem bisa cepat menemukannya. Jadi, kalau aplikasi mencari akun kamu, sistem tidak bingung karena datanya sudah tertata, gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin nih kalau misalkan Shopee tidak punya basis data. Nah, Shopee itu bakal nggak akan tahu nih stok barangnya sisa berapa, terus siapa aja yang beli, terus alamat pengirimannya kemana, terus riwayat pesanannya apa aja gitu ya. Nah, terus kalau misalkan contoh ya WhatsApp nih nggak punya basis data, nah chat temen atau chat sama ayang kalian gitu ya, itu bakal hilang. Terus kontak-kontak juga nggak akan kesimpan. Terus kalian juga nggak bakal bisa lihat riwayat pesan yang sebelumnya. Misalkan nih kemarin tuh dia ngechat apa ya. Nah, bakal seperti itu guys. Jadi basis data itu seperti otak penyimpanan dalam sebuah aplikasi gitu. Nah, terus kalau di sekolah gimana nih? Nah, misalkan sekolah punya data nama siswa, kelas, alamat, nilai, nomor absen. Kalau semua dicatat di kertas acak, repot dong. Maka dibuat sistem database. Saat guru cari nilai siswa bernama Budi misalkan ya, tinggal ketik namanya aja langsung muncul. Cepat dan rapi kan? Nah, bayangkan tabel seperti spreadsheet atau Excel gitu ya. Misalkan ada tabel seperti ini. Nah, teman-teman pasti bakal udah tahu ya mana baris, mana kolom nih. Kalau misalkan belum tahu, saya tandain nih. Baris itu yang ini, kolom itu yang ini. Oke? Nah, jadi kalau di database itu sama aja. Jadi baris itu adalah isi datanya, terus kolom itu kategori datanya atau jenis datanya gitu. Nah, apa sih DBMS ini atau Database Management System gitu ya? Nah, DBMS ini adalah software untuk mengelola database. Nah, contohnya pernah mungkin kalian dengar MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, mungkin pernah kalian dengar ya. Nah, kalau basis data adalah gudangnya, maka DBMS ini adalah petugas gudangnya gitu ya. Jadi dia itu yang membantu menyimpan data, mencari data, menghapus data, mengubah data gitu ya. Jadi petugas gudangnya lah intinya mas seperti itu. Nah, kalau SQL itu adalah bahasa untuk berbicara dengan si penjaga gudangnya yang tadi. Nah, misalkan kita nyuruh si penjaga gudangnya untuk menampilkan semua data siswa. Nah, lalu kita akan menyampaikan dengan bahasa seperti ini. Atau misalkan kita nyuruh si penjaga gudangnya atau DBMS-nya untuk menambah data. Nah, kita bisa ngasih instruksi seperti ini. Gitu. Nah, jadi SQL itu adalah perintah untuk mengatur data gitu ya.
Nah, misalkan kalian mau login nih ke aplikasi. Biasanya kalau misalkan kalian mau login ke aplikasi, yang pertama itu ya buka aplikasinya, terus kalian memasukkan username dan juga password gitu ya. Nah, kemudian sistem itu akan ngecek ke database. Nah, lalu kalau misalkan ada atau cocok gitu ya, maka kamu akan diarahkan ke aplikasi tersebut. Nah, kalau misalkan salah, biasanya kalian akan diarahkan untuk memasukkan password atau username yang benar gitu. Nah, berarti database itu bekerja di belakang layar ya. Nah, jenis-jenis database itu apa aja sih, Bang? Nah, yang pertama itu ada relational database. Nah, relational database ini yaitu data yang disimpan dalam tabel dan saling berhubungan. Contohnya, tabel user, tabel pesanan, tabel produk. Nah, biasanya pakai MySQL atau PostgreSQL. Nah, biasanya si tiga tabel ini itu saling berhubungan, guys. Kenapa saling berhubungan nih? Pesanan itu kan dipesan oleh user, otomatis tabel user juga akan berhubungan dengan pesanan kan. Nah, produk juga sama. Apa sih yang dipesan oleh user gitu ya. Jadi intinya saling berhubungan ya guys ya. Nah, kemudian yang kedua itu NoSQL database. Nah, NoSQL database ini itu lebih fleksibel, cocok untuk data besar dan cepat berubah. Contohnya kita bisa pakai MongoDB atau Firebase. Nah, untuk pemula fokus dulu ke relational database ya. Biasanya pakai MySQL itu lebih gampang. Nah, kenapa sih programmer harus belajar database? Karena hampir semua aplikasi butuh data. Nah, ini adalah ciri-ciri project teman-teman yang butuh database. Kalau teman-teman bikin website yang ada loginnya, nah itu butuh database. Kalau teman-teman bikin project tentang toko online, itu butuh database. Kalau teman-teman bikin aplikasi sekolah, itu butuh database. Sistem absensi, media sosial, itu butuh database. Nah, sebenarnya nggak semuanya butuh database sih. Contohnya yang nggak butuh database itu kalau misalkan teman-teman bikin project tentang landing page yang dimana isinya cuman informasi-informasi yang tidak banyak gitu. Contohnya kalian bikin website portfolio atau nggak bikin sebuah landing page untuk promosi produk kalian. Nah, itu nggak butuh database karena datanya sedikit gitu. Jadi kesimpulannya, basis data atau database adalah tempat menyimpan data secara rapi agar mudah dikelola. Kalau kalian ingin jadi programmer, web developer, backend developer, bahkan data analis, database itu wajib dipahami ya. Kalau kalian mau video lanjutan tentang cara belajar MySQL dari nol, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.